Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch, we are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukan hanya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan, tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royals. Sekali lagi Shalom Royals. Saya yakin dan percaya tujuan utama kita datang ke tempat ini adalah untuk mempermuliakan Raja di atas segala raja. Dan ini juga menyatakan bahwa Dia Allah yang benar-benar berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita datang hari ini merayakan kebesarannya, merayakan kesetiaannya. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pengagungan kita. Dan kita nyatakan, Dialah Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur padamu Tuhan.
Di tengah dunia yang tak menentu, saumu tertanam dalamku. Berikan damai yang melampaui segala akal di atas bumi. Yang termulia menjadi dosa waktu aku masih bersalah, sebab matamu dapat melihat siapa aku yang sebenarnya. Sejak awal hingga akhir, teguh dalamku, Yesus Kristus dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Walau manusia selalu berubah, Bapakku kau tetap setia. Semua dosaku tidak kau ingat, sebab apa yang mengikat kita. Hubungan yang mengikat kita. Kau Bapakku, ku anakmu, untuk selamanya. Say, Yesus Kristus dari mula pengharapan dunia. Yesus Kristus tetap sama, tak berubah dulu sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang setia, tidak berubah. Thank you Jesus. Engkaulah jangkarku yang kuat, janji yang tak akan berubah, tempat pelarian bagiku, ku mengandalkanmu. Engkaulah jangkarku yang kuat, janji yang tak akan berubah,
kuasa-Mu tetap sama. Karya-Mu sungguh indah, Tuhan. Thank you, Jesus. Haleluya. Kekuatanku, pengharapanku di dalam-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu yang begitu indah, Tuhan. Dan kami bersuka buat kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan kami pengharapan. Dan kami pun terus setia mengiring Kau, karena Kau naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus-Mu, menuntun kehidupan kami hidup dalam kebenaran dan menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang untuk merayakan kasih setia-Mu, merayakan anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berkesudahan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, Tuhan. Sebab kasih-Mu yang mencengkeram kami, kasih-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau memuji, kami mau mempermuliakan nama Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Let's go. Generasi milenial pasti tahu lagu ini. Tuhan yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang menggempurku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Come on Royal. Di setiap kesukaran dan musuh yang menggempurku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Semua tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Oh. Kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Dia yang mencengkeram kehidupan kita. Mari nikmati kasih-Nya. Haleluya. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. umat tembus satu.
Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Haleluya. Masih bersemangat Royals? Dia pembela kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Telah ku saksikan perbuatan-Mu
Royals, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita tahu Bapa kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Jesus, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Yes, haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari yang luar biasa. Hari yang penuh anugerah.
Bahkan minggu yang dahsyat kami percaya. Minggu yang lebih baik daripada minggu yang sebelumnya. Tuntun dan pimpin kami sebagai umat gembalaanmu, domba-dombamu. Dan juga untuk orang-orang yang Tuhan pimpin, yang Tuhan urapi, yang Tuhan panggil. Tuhan bawa lebih lagi berjalan dalam kehendak-Mu. Biarlah kiranya minggu ini boleh menjadi minggu di mana Engkau dipermuliakan di dalam dan lewat kehidupan kami. Berbicara buat setiap kami yang ada di tempat ini dengan firman kebenaran-Mu, firman iman, firman kuasa, firman yang mengubahkan akan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk semua yang diberkati Tuhan, haleluya. Izinkan saya share kepada saudara kebenaran yang sesuai dengan tema kita. Ya, kita baca dulu teksnya dalam Yeskiel pasal 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saya yakin saudara udah dengar ya bahwa part yang paling akhir ini agak sedikit kurang tepat terjemahannya. Dalam New American Standard Bible dikatakan, but the fat and the strong I will eliminate, I will feed them with judgment. Jadi kalau kita melihat di sini ada beberapa jenis domba, saudara. Tapi izinkan hari ini kita melihat dari dua sisi bahwa sebetulnya Yeskiel pasal 34 ini adalah merupakan sebuah main passage ya, khususnya untuk pastoral ministry. Di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai gembala. In fact dia adalah gembala agung kita. Ya. Tuhan Yesus pernah memperkenalkan dirinya dalam Injil Yohanes. Kita melihat beberapa nama daripada Tuhan Yesus. Contohnya misalnya dia bilang, I am the door, akulah pintu. I am the way, the truth, and the life. Lalu dia berkata, I am the life and resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi dia juga berkata, I am a good shepherd. Aku adalah gembala yang baik. Sebetulnya dia bukan gembala yang baik. Gembala yang sangat apa saudara? Baik kalau orang Surabaya bilang. Nah pada dasarnya sebetulnya Tuhan sedang menegur gembala-gembala Israel yang abai dan lalai. Ya. Nah ketika saya sekolah Alkitab, passage ini adalah merupakan passage inti daripada pastoral ministry, pelayanan pastoral. Jadi message hari ini, directionnya itu ada dua saudara. Yang pertama tentu saja kepada para pemimpin, para gembala. In fact sebetulnya Tuhan panggil kita semua ini untuk menjadi gembala bagi dunia yang terhilang ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tetapi juga menyatakan apa yang dia lakukan bagi domba-dombanya. Domba-dombanya siapa? Kita semua yang ada di tempat ini. Dan saudaraku, Yeskiel menyatakan dengan jelas. Demikian juga di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Dia mengatakan seperti seorang gembala. Nabi ini menubuatkan ianya huruf besar, i-nya berarti Tuhan. Mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Gereja yang sehat adalah gereja yang saya percaya melakukan kebenaran ini, saudara. Kalau kita lihat di situ ada dua generasi yang ditulis. Yang pertama anak-anak domba. Ini bicara tentang younger generation, generasi yang lebih muda, ya. Kita tidak pernah menganggap pelayanan generasi. Kalau kita seringkali pakai istilah generasi ya. Yang dimaksud generasi itu mulai dari Rocky, Rocket, mulai dari kids ya, anak-anak, lalu kemudian pelayanan remaja, teens ya. Lalu pelayanan pemuda, youth, ya kan? Kalau saudara ini sebenarnya udah tergolong dewasa. Ya, ini dewasa muda, makanya namanya dewasa muda, young adult, ya, atau keluarga muda yang ada di tempat ini. Dan juga dikatakan domba-domba yang mature, domba-domba yang dewasa, ya, dimulai dari usia saudara sampai kepada bapak-bapak kita. Gereja yang sehat adalah gereja yang menggembalakan for every generation. Kalau kita abai dengan, kita mungkin berpikir pelayanan generasi itu pelayanan yang
dalam tanda kutip quote unquote itu tidak menghasilkan memang ya secara finance, malah mungkin lebih banyak menghabiskan atau memakai. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai bagian daripada menghabiskan. Saya melihat itu sebagai bagian daripada investasi, saudara. Ya, seorang ahli keuangan anak Tuhan bilang ada 3 hal yang harus dilakukan orang percaya sehubungan dengan keuangannya. Nomor 1 adalah menabur. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ekonomi kerajaan sorga di dalamnya itu menabur adalah unsur yang penting. Angkat tangan saudara. Tambahin 1 lagi, mengembalikan. Mengembalikan apa? Persepuluhan. Ya. Dan ada tantangan, taburan-taburan yang kita lakukan. Hampir 40 tahun saya melayani Tuhan. Sejak saya bertobat, saya mengembalikan perpuluhan dari uang belanja yang diberikan orang tua saya buat saya. Sejak saya masih sangat muda, sampai sekarang saya juga masih muda. Dan menuju senior. My goodness, tahun depan usia saya 60 sudah. Tanpa terasa. Ya. Haleluya. Tapi saudara semua bikin saya jadi lebih tampak muda, ya kan? Betul gak? Ya. Anyway. Lalu yang kedua adalah menabung. Menabur, menabung. Lalu kalau saudara punya keuangan yang lebih mantap, lebih kuat, lebih sehat. Yang ketiga adalah investasi. Nah, investasi tidak hanya secara dunia, tidak hanya secara keuangan fisik, enggak. Buat kita dalam pelayanan, investasi adalah anak-anak muda. Amin, saudaraku. Makanya nanti kalian pulang dari ibadah ini, generasi akan raising fund untuk camp mereka. Nasihat saya, habiskan apa yang mereka jual. Jangan sisakan sedikit pun. Yang yes cuman Pak Richard. Yang lain sedang mikir, apa dulu yang dijual? Kalau mobil kayaknya enggak deh Pak gitu ya. Enggak, tenang aja saudara, mereka cuma jual makanan. Amin. Siapa yang berkata bahwa, saya kasih tahu ya, saya ketemu dengan rekan hamba Tuhan yang dibilang, Pak ini calon gereja ini. Bapak lihat nih pelayanan anak. Itu bukan calon gereja, itu udah gereja. Tuhan juga mati buat mereka. Tuhan matinya enggak separuh-separuh, enggak. Buat yang dewasa, aku mati buat engkau. Buat anak-anak tunggu dulu, nanti lihat nakal enggak gitu. Orang dewasa nakalnya lebih gila dari anak-anak. Sudah. Tuhan mati buat mereka semua. Kita menggembalakan domba-domba muda. Tapi kita juga mengembalakan domba-domba dewasa, bukan tua, bukan dewasa. Amin, saudara. A strong and healthy church mengerti akan kebenaran ini, saudara. Ini cuma terjemahan dalam bahasa Inggris ya. Dan apa latar belakang daripada ayatnya? Ayat ini menunjukkan tadi 4 jenis domba, tapi jangan lupa bahwa ayat ini juga mengajarkan kepada kita, khususnya saudara-saudara yang ada di dalam pelayanan pastoral secara khusus. Tapi saya mau ngomong siang hari ini bahwa ayat ini juga bagi kita anak-anak Tuhan yang ditebusnya yang juga adalah hamba-hamba Tuhan. Bukankah kita semua hamba Tuhan? Amin. Iya, kalau kita bukan hamba Tuhan, kita hamba siapa kan? Ya, kita semua hamba Tuhan. Tuhan panggil untuk kita melayani. Ya, pesan kenaikan itu pada intinya sebetulnya adalah bahwa Tuhan Sang Raja itu dikatakan pergi untuk dinobatkan coronation. Dan dia menitipkan uang mina untuk hamba-hambanya. Uang mina itu apa saudara? Karunia-karunia. Gifts. Ya, ada 3 karunia kalau sudah lihat dalam firman Tuhan. Karunia Bapa, Roma 12, karunia Putra, Efesus pasal 4, dan karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12. Semuanya diberikan kepada kita. Untuk apa saudara? Untuk bekerja. Sampai nanti Sang Raja itu datang untuk yang kedua kalinya. Tapi khusus kepada saudara yang hari ini secara aktif terlibat dalam pelayanan penggembalaan. Contoh paling gampang adalah gembala komsel kerajaan. Coba ada berapa banyak di sini yang gembala komsel kerajaan? Boleh angkat tangan? Oke, ya ini gembala komsel kerajaan. Ini pesan ini juga buat saudara, buat saya terutama. Nah ada 4 jenis domba.
Yang pertama adalah domba yang terhilang, the lost. Yeskiel 34 ayatnya yang ke-16, domba yang terhilang, namanya terhilang. Berarti bukan yang ada di tempat ini, atau juga ada di tempat ini, tapi mungkin terhilangnya beda, tidak terhilang secara fisik. Ada orang yang sementara datang ke gereja, tapi dia juga terhilang. Kenapa dia terhilang? Dia terputus dari komunitas, saudara. Nyaman dengan kesendiriannya. Saya lebih enak sekarang. Aku gak melok apa-apa, gak terlibat apa-apa. Saudara tahu gak bahwa Tuhan itu ingin punya engagement secara holistik dalam kehidupan kita. Dia gak pernah pilih-pilih area hidup kita, enggak. Untuk dia ada di situ, no, enggak. Dia terlibat sepenuhnya dengan seluruh keberadaan kita. Demikian juga dia mau kita terlibat di dalam, kita nih kawanan. Kalau sudah baca Alkitab, sudah akan menemukan bahwa narasi untuk domba itu selalu kawanan. Tahu kawanan, saudara? Kelompok, komunitas. Domba itu tidak diciptakan untuk sendirian. Hei, sama seperti saudara. Tidak baik manusia itu. Yes, seorang diri saja. Enggak baik. Domba yang terhilang adalah domba yang terlepas dari kawanannya. Dan sang gembala ini berkata, I will seek the lost. Lihat intentionality yang ada di dalam statementnya dia, saudara. Yang hilang akan kucari. Secara sengaja dia melakukan ini. Dan terbukti kedatangannya ke atas bumi ini, ke atas dunia ini adalah merupakan bukti apa yang dia katakan dia lakukan dan dia kerjakan. Kita sebagai umat Tuhan, cobalah hari ini pikirkan sebentar, ada nggak orang-orang yang dulu ada di sini, hari ini nggak ada di sini. Ya kalau mereka, si Budi di mana ya sekarang? Kok sudah lama ya nggak kelihatan? Si Budi di mana? Oh, kok udah di gereja sebelah. Puji Tuhan nggak apa-apa. Kalau dia masih ada di gereja nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau dia ada kok di gereja mana? Itu bahaya, saudara. Ya, nggak ngerti ya. Ada gereja yang atau pindah ke yang lain. Itu the lost sheep. Coba lihat ada nggak teman-teman kita dulu yang, dan saya berdoa supaya kita punya hati seperti hatinya dia, saudara. Every day I pray, Tuhan berikan saya hati seperti hati Tuhan. Pikiran seperti pikiran Tuhan. Mata melihat seperti mata Tuhan. Telinga mendengar seperti telinganya Tuhan. Mulut berbicara seperti mulutnya Tuhan. Tangan bekerja seperti tangan Tuhan. Kaki melangkah seperti kakinya Tuhan. Dulu tuh ada lagu tuh. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Domba yang hilang adalah domba yang terpisah dari kawanannya. Itu terjadi bisa karena dua hal. Yang pertama adalah karena ketidakmengertian. Mungkin dia keasikan makan, sementara teman-temannya udah mulai balik. Dia ketinggalan, saudara. Abai, nggak peduli. Tapi ada satu sifat domba, saya tadi pagi lupa ngasih tahu, saya nggak mau lupa lagi. Ada satu sifat domba yang berbahaya, sok tahu. Padahal domba itu nggak tahu apa-apa. Saudara nggak tahu apa-apa, saudara sok tahu apa yang terjadi. You lost. Tapi baiklah kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Sebab anak manusia datang, baca sama-sama, 1, 2, 3, untuk mencari. Perhatikan itu, bukan hanya mencari, menyelamatkan. Ya, sebab domba yang terhilang adalah domba yang rentan untuk menjadi mangsa dari pemangsa. Binatang yang seringkali diincar oleh predator, itu binatang yang terpisah dari kawanannya. Makanya jangan pernah keluar dari Komsel, please. Come on.
Betul nggak saudara? Waduh Pak, wow, koden tapi aku males kok melok-melok komsel. Wah, tukaran toh. Dengar baik-baik ya, gereja ini bukan tempat orang sempurna. Komsel saudara juga bukan tempat orang sempurna. Kita belum sempurna. Ada aja anehnya, ada aja nggak cocoknya. Lah aku datang komsel, aku gak disopo, gak digateno, gak apa-apa, sing gak nyopo siji. Yang 10 lain nyopo kok. Apa kabarmu puji Tuhan? Sudahlah, sing waras ngalah. Luku kue gua jinjai. Toh ndak cuwil, gak disopo. Aku ke gereja, ya memang apa ya saudara. Sekali lagi gini loh, ingatkan diri kita bahwa kita ini hidup di dunia yang tidak sempurna. Dan tiap hari kita berhubungan dengan orang yang juga tidak sempurna. Dan kita ada di kondisi dan keadaan juga yang tidak sempurna. You will never find any perfection in the imperfect world. Yang artinya bersatu kita teguh. Bukan. Saudara akan menemukan kesempurnaan di dunia seperti sekarang ini. Bagaimana pendapatmu? Nah ini Tuhan nanya sama kita saudara. Lewat ayat ini. Pendapat apa yang dia tanya pada kita? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba. Dan seekor diantaranya apa? Sesat. Ini yang sesat ini pasti yang rada sok tahu saudara. Karena domba itu memang naturnya itu bergerombol. Ya, pernah lihat nggak tuh saudara? Bergerombol, jadi mereka itu, dan mereka selalu dipimpin. Saudara sudah sering dengar lah ya, gembala domba selalu jalan di depan. Gembala kambing di belakang. Saya udah saksikan itu saudara. Literally. Kenapa gembala kambing jalan di belakang? Kambing nakal. Makani tanamannya orang. Nyeruduk kanan kiri. Nah, masalahnya ada domba yang sifatnya kayak kambing. Kelainan genetik. Spiritual genetics. Tapi gembala domba jalan di depan. Domba akan ikut. Kalau gembalanya lurus, dia lurus, kiri-kiri, kanan-kanan, muter-muter. Nggak ada pertanyaan, ini gembala kita apa nggak salah ya. Minggu lalu dia belok kiri, kenapa dia sekarang belok kanan? Temennya bilang, nggak usah kakek takok, melok aja wis. Timbangannya tersesat. Ya, tadi selesai ibadah ada yang ngobrol sama saya di belakang sambil kita ngopi. Pak, jadi ukurannya kalau sama gembala tuh gimana Pak? Kita taat aja gitu. Belajar aja taat. Kecuali dia melanggar firman Tuhan. Selama dia tidak melanggar firman Tuhan. Even. Dengar baik-baik saudara. Kamu gak setuju sama pendapatnya. Coba cek. Dia langgar firman enggak? Enggak. Taat. Kok jadi tegang gini kenapa? Kamu pemberontak ya? Saudara pikir semua yang Pak Arifin putuskan saya setuju? Tidak. Tapi saya berpikir, toh ini gak melanggar firman. Dan saya percaya kepada beliau. Dan jangan-jangan dia yang benar, saya yang salah. Saya taat aja saudara. Apa ruginya? Nggak ada. Amin saudaraku. Coba lihat kiri kanan bilang. Belajar nggak sok tahu ya, kasih tahu. Belajar taat. Ya. Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Ada satu buku yang dulu pernah saya baca, sayangnya memang penulisnya terlibat skandal belakangan. Tapi anyway, ya gini ya, buku itu dia tulis pada waktu dia dalam keadaan waras. Jadi bukunya bagus, ya kan? Jadi ada orang yang naif ya, ada beberapa penulis Kristen hebat kemudian jatuh ya. Ada yang emosional, semua bukunya dibakar semua. Menurut saya itu bodoh, nggak perlu lah emosional dan revolusioner yang kayak begitu nggak perlu lah. Bukunya bagus kok. Dan namanya Filipiensi. Dan dia berkata, kalau secara matematik ini salah banget. 1 ditinggal 99, 1 dicari 99 ditinggal. Ya kalau dapat, kalau balik hilang 3 apa nggak lebih rugi?
Tapi ini bukan tentang matematika, bro. Ini tentang anugerah. Ini tentang kasih karunia. Dicarinya intentionally. Ya. Mencari yang hilang tuh butuh biaya, saudara. Butuh usaha, butuh tenaga, butuh korban. Tapi itulah hati Tuhan. Gembala-gembala, saya kasih tahu. Kalau ada yang hilang di komselmu, jangan bilang, puji Tuhan, udah lama kita doakan Pak. Si biang kerok ini akhirnya hengkang dari tempat kita. Kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dari si jahat ini. Dan dia keluar, Tuhan menjawab doa kita. Come on saudara. Enggak begitu. Enggak begitu. Kita nih juga belum. Kita diproses, kita dibentuk. Dan kalau saudara lari dari pembentukan itu, engkau akan jadi pelarian di atas muka bumi ini. Tahu siapa yang pelarian di Alkitab? Kain. Kain itu disebut the wanderer. Bukan the wonder, bukan. Wondernya pakai A, bukan pakai O. Kalau wonder pakai O itu ajaib. Tapi kalau wonder pakai A, itu pelarian. Ya, saya tadi guyonan, Willy itu suka lari. Masih lari, Will. Istrinya bilang, lari terus kok, gak apa-apa. Yang penting bukan lari dari kenyataan. Tapi lari olahraga ya. Tapi Kain disebut the wanderer. Jangan pernah lari dari proses yang Tuhan izinkan datang pada kehidupan kita. Pasal 34 ayat 16b, the scattered, yang tercerai-berai, yang tersesat. Dan Gembala Agung bilang begini, I will bring back the scattered. Aku akan bawa pulang yang tersesat. Ya, kalau kita naik pasal 34, pasal tadi yang kita baca ayat 16, kita naik ke ayat 11-12. Ditulis demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan mencarinya. Jadi saya pesan ini sekaligus untuk kita, yang komsel dulu ada orang-orang yang ada, sekarang mereka nggak tahu ada di mana. Cobalah try to find out ya. Kalau mereka oke, sekarang mereka mungkin sudah digembalakan. Let them go, it's okay ya. Tapi kalau mereka nggak tahu ada di mana. Who knows, kita bisa bawa mereka kembali. Oke ya, saudara. Ayat yang ke-12, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu, terjemahan English Standard Version berkata scattered, tercerai, dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Berkabut dan gelap. Siapa yang pernah setir mobil ketika kabut? Pernah berkabut, saudara setir mobil pernah ya? Pernah ya? Apa yang kita lakukan? Nyalakan lampu, ya pastilah. Mas tambah dimatiin semua. Pastilah kita nyalakan. Number one, kamu mesti slow down. Ada orang yang kabut, gaspol. Mencelakakan diri sendiri. Kenapa? Karena ketika berkabut kita nggak bisa membedakan. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Jarak pandang kita terbatas. Betul nggak? Kita akan nyalakan lampu supaya ya kita bisa tahu apa yang ada rintangan atau halangan. Mungkin ada mobil dekat kita dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, apalagi kegelapan. Yang jelas dua hal ini menunjukkan sebuah keadaan di mana kita nggak punya daya pembeda. Di mana kita nggak bisa bikin estimasi apapun. Ada domba-domba, mungkin ada kalian yang datang hari ini yang sedang dalam kondisi atau keadaan yang seperti ini. Nggak tahu nanti ke depan ini mau bikin apa, nggak tahu. Saya nggak punya direction. Senseless. Ya, Sang Gembala Agung tuh bilang, jangan khawatir, aku akan bawa kamu. Nah, ada banyak orang yang, dan gini saudara, kalau kita dalam kondisi ada di dalam kabut dan gelap, biasanya apa yang kita rasakan? Fear. Kalau kita tuh nggak bisa take control ya dengan situasi atau keadaan, kita tuh takut loh saudara. Ya kan? Kalau keadaan jadi tidak terkendali, uncontrollable, dan sekarang kita ada di kondisi kayak begini kan? Makanya you pray for
Indonesia. Dan tolong kurangi narasi-narasi yang jelek, negatif, buruk. Itu seperti kita melepaskan kutuk. You pray. You pray. Kemarin di grup, kita di grupnya Kingdom Paradigm itu saya bilang, kemarin hari Sabtu saya pray, saya berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Lalu ada yang nanya, kita doakan apa Pak? Kita memberkati pemerintah kita padahal kan banyak koruptor. Gimana gitu? Ya apa yang saya doakan? Saya berdoa supaya kehendak Tuhan terjadi buat Indonesia. Saya berdoa supaya dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang bijak. Amin, saudaraku. Saya berdoa supaya dan saya merasa, mungkin ini perasaan saya itu nggak terlalu profetik, saudara. Karunia saya bukan karunia kenabian. I'm a pastor, I'm a teacher, but I'm not a prophet. Tapi I feel in my spirit bahwa Indonesia, coba saya mau nanya, ada berapa banyak di sini ibu-ibu yang udah punya anak? Boleh angkat tangan, ibu-ibu yang punya anak. Nah yang angkat tangan ini pasti pernah merasakan sakit bersalin, betul nggak? Pernah ya merasakan, masa hamil nggak ada sakit bersalin? Gak ngerti Pak aku Pak, moro-moro brojol dewe. Kono tanda-tanda. Ya, tadi istrinya Ben itu kurang 2 minggu lagi gitu. Jadi Ben itu bapak siaga sekarang. Dalam waktu dekat ini kita akan nambah 1 jemaat lagi di tempat ini, saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya. Saya merasa Indonesia seperti sakit bersalin. Pain labor. Saya ingat dulu Bu Lisa ini sakit bersalin. Deket melahirkan. Nggak enak semua dia. Nggak enak, semua sakit semua. Ya, coba nanti kalau ini ya, nanti istrinya Ben mau melahirkan, coba Ben tawarono nasi kuning, apa kesenangannya gitu, soto, mau makan soto, ngamuk. Nggak enak semua, ditawari makan. Saya masih ingat ya saudara, waktu Jessie mau lahir, saya bawa dia ke rumah sakit, itu susternya nggak bijak. Nah, susternya datang dengan formulir, Ibu Lisa lagi sakit lagi bukaan 2 gitu. Namanya siapa Bu? Tempat tanggal lahir. Nah, tak kok bojoku iki lho, loro iki. Indonesia. Saya percaya saudara, dan kita berdoa, tidak lama lagi. Ketika anak itu lahir, kebangkitan rohani akan terjadi di Indonesia. Amin saudaraku, haleluya. Sang gembala itu berkata, aku tahu kamu sedang mengalami kabut dan kegelapan. Nah, baiklah kita punya doa seperti doa pemazmur. Aku sesat seperti domba yang hilang. Dia berkata, carilah hambamu ini. Sebab perintah-perintahmu tidak kudu. Makanya firman itu penting saudara. Mencintai firman, menghidupi firman, mengasihi firman. Alkitab bilang apa? Your word is a lamp unto my feet. And the light unto my path. Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita dalam kegelapan kita butuh apa? Pelita. Kita butuh apa? Terang. Ya. Firman itu yang mendatangkan hikmat pada kita. Dan kegelapan tidak selalu bicara soal bagaimana mungkin kita sekarang menghadapi masalah besar dan kita nggak tahu kita mesti kayak apa. Saya pernah alami ketika misalkan nggak sekali 2 kali ya saudara. Saya dipercaya untuk melayani satu event. Dan event itu ada tentunya biasanya mereka, Pak nanti bicara ini ya. Dan saya nggak tahu saya mesti mempersiapkan seperti apa. Seperti berkabut. Saya buka buku, saya baca, saya lihat tulisan yang lain, saya dengerin khotbah yang lain, saya belajar. Tapi seperti kabut. Saya nggak dapat enlightenment. I pray, saya berdoa. Beberapa kali saya berdoa, saya bilang Tuhan beri saya hikmat daripada Engkau. Setetes hikmat aja, itu more than anything. Ya,
Dan saya jalan pagi, saudara, tiba-tiba boom. Kadang-kadang itu cuma satu kata, kadang-kadang a phrase, satu anak kalimat, sebuah kalimat, kadang-kadang terpola, seperti kamu bicara ini, anything. Tapi itu menyingkirkan kabut dan kegelapan yang ada pada pikiran dan hati saya. Ini contoh gampang. Ya. Dan gembala itu akan mimpin, makanya saya kasih tahu saudara ya, hormati siapapun yang Tuhan percayakan untuk jadi gembala dalam kehidupan saudara. Kami, kalau saya bilang kami itu berarti saya dan keluarga saya dan istri saya. Kami punya gembala, kami punya tudung, kami punya bapak, Pak Arifin. Kalau dalam masa-masa untuk pengambilan keputusan, major change di dalam kehidupan kami, selalu saya melibatkan, saudara. Pak, kita butuh nasihat. Ya. Gembala Komsel saudara mungkin gelarnya nggak sebanyak saudara. Tapi dia diurapi Tuhan untuk memimpin saudara. Amin? Iya. Andalkan saudara. Ya. Saudara punya pemimpin-pemimpin hebat di sini, ada Andrew, ada Hizkia, ada Stephen ini yang dinubuatkan akan ke Papua. Yang dia tolak hari ini. Tapi enggak tahu sampai kapan. Anyway kalau bisa coba diatur. Kalau bisa coba diatur. Saya minta tolong ini sama Royals ya. Untuk kita nonton pesta babi sama-sama di sini. Tapi kalau Andrew mau nyumbang pork knuckle sekalian untuk camilan nonton pesta babi ya kenapa tidak kan? Siapa yang setuju lambaikan tangan saudara. Enak bayar. Ini ngomong Papua jadi inget pesta babi ya. Anyway, itu film bagus banget ya. Saya belum nonton sih saudara. Hormati orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Ya. Oh tapi kok Andrew itu kalau sama aku gak terlalu deket kok. Loh kamu dikasih pemimpin yang baik. Dihargai. Amin saudara. Dicintai. Siapa yang bilang sama saya hari ini saya mau mengasihi Ko Andrew. Angkat tangan saudara. Coba yang mau mengasihi Ko Andrew angkat tangan. Bukan tepuk tangan, angkat tangan. Tuh bahasa Indonesia paham ya. Yang mencintai Ko Andrew coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah Drew, lihat itu Drew. No, lihat itu. Ternyata banyak yang mencintai kamu. Iya toh? Siapa yang mencintai Ko Hizkia angkat tangan. Wah iya. Siapa yang mencintai Ko Tipen? Oh Laura angkat tangan pertama kali. Ya pastilah ya. Iya, tadi pagi saya bilang, siapa nih jemaatnya mengasihi gembalanya Pak Richard? Pak Richard ini baik banget saudara. Saking baiknya sampai kalau saya mau negur tuh saya no Richard ini. Serius, saya tuh bahagia sekali. Kenapa? Saya punya penerus-penerus yang hebat. Orang nanya saya, Pak, kalau misalkan Pak Daniel nggak jadi gembala lagi di Surabaya gimana? Wah saya enggak khawatir saya bilang. Banyak yang bisa menggantikan saya yang lebih hebat dari saya. Amin saudara? Yes. Ya, karena itu saya merasa aman. Matius 9:36 lihat. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kenapa? Karena itu berarti itu sebabnya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka lelah dan terlantar. Seperti domba tidak bergembala. Di luar sana banyak loh saudara. Yang kayak begini. Dan di tempat ini kita punya banyak fasilitas. Ya, jangkau jiwa, muridkan, ajari mereka kebenaran. And the broken, yang luka, ayat 16c. Yang luka akan kubalut, kata Tuhan. Bind up the broken. Banyak orang yang luka hari ini, luka karena masa lalu. Luka mungkin karena masa sekarang. Satu kali saya diundang ke Jakarta oleh a group of people, young men. Mereka jemput
di bandara, ajak makan, saya ngobrol sama mereka. Saya berpikir bahwa mereka ini pastilah berada di satu gereja tertentu. Hebat-hebat, masih muda. Passionate mereka. Saya tanya, kalian ini dari gereja mana? Oh, gini, kita ini Kak, mereka panggil Kak, kita ini nggak ada di dalam satu gereja seperti pada umumnya. Oh ya? Jadi maksudnya gimana? Oh, kita ini komunitas. Iya. Selidik punya selidik, selang ngobrol. Mereka ini ternyata orang-orangnya. Jadi luka itu ada 3, saudara. Luka rohani, luka jiwani, luka jasmani. Luka jasmani paling gampang diobati. Luka jiwani rodo angel. Luka rohani paling angel. Jadi mereka ini kompak kumpul. Kenapa? Karena mereka ini adalah kelompok anak muda yang dilukai oleh bapak-bapak rohani mereka. Dilukai oleh orang-orang yang mereka percayakan hidup mereka. Mengecewakan. Makanya tadi saya bilang, kita bersyukur, saudara bersyukur. Saudara punya pemimpin-pemimpin yang baik di tempat ini. Yang mengasihi saudara. Punya gembala-gembala. Coba berapa banyak saudara yang bilang begini, Pak, GKK ya. Sekarang GKK, gereja, gembala komsel kerajaan atau Casey Pastor ya. Berapa banyak saudara yang bilang gini, saya punya Casey Pastor yang baik, yang sangat baik. Coba angkat tangan saudara, haleluya. Saudara bersyukur, amin saudaraku, amin. Ya, mereka memang belum sempurna ya, seperti yang saya bilang tadi. Apakah Pak Arifin sempurna? Belum. Ya. Apakah gembala saudara sudah sempurna? Belum. Ada kekurangan? Ada. Tapi mereka mengasihi saudara. Mereka dipilih, diurapi, dimampukan sama Tuhan untuk menggembalakan saudara. Dan mereka ini dilukai. Dan mereka membiarkan luka itu tetap ada saudara. Jadi saya tahu kenapa saya datang. Saya bilang, saya bisa paham sekali apa yang terjadi pada kalian. Dan saya bisa mengerti kenapa kamu hari ini. Sudahlah, daripada gereja itu banyak politiknya Pak. Gereja itu, aduh Pak gimana ya Pak ya di gereja. Ya saya bilang gini ya, pertama-tama nanti kalau kelompok kalian ini jadi gede, nanti kalian juga berpolitik kok. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, di mana ada organisasi, di situ ada politik. Pastikan aja politiknya bersih. Cara mainnya benar. Ya kan? Kecuali kalau dia melanggar firman Tuhan. Selesai. Selama dia nggak melanggar firman Tuhan, kebijakan beda, fine. Betul nggak? Anyway, saya bilang. Komunitas, apapun itu bentuknya, adalah tempat pembentukan. Ya, gereja itu bukan tempat orang sempurna. Gereja itu tempat orang disempurnakan. Gereja itu kayak dapur berapi, saudara. Dimurnikan, saudara di sini. Disempurnakan, dimurnikan motivasi kita, dimurnikan cara berpikir kita, dimurnikan attitude kita. Lewat apa? Lewat dengar baik-baik. Ini berita baik. Lewat benturan-benturan dan gesekan-gesekan yang ada di sekitar kita. Siapa yang bisa gesek kita kalau nggak cukup dekat dengan kita? Saya nggak mungkin bisa gesek Andrew dengan jarak segini, nggak bisa. Coba Andrew. Saya harus cukup dekat dengan Andrew untuk saya bisa apa? Gesek. Jadi kalau kamu komsel deket, pasti akan ada gesekan. Jangan berharap semuanya aman-aman saja. Betul nggak? Iya. Koden enggak pernah gesek Andrew? Pernah. Andrew enggak pernah gesek Koden? Pernah. Tapi apakah kita bermusuhan hari ini? Apakah saya bilang ini, oh Tuhan, lepaskan kami dari yang jahat. Enggak. Ya, dengan Richard juga, dengan Stephen juga. Kamu kok enggak berangkat ke Papua? Enggak.
Oh, Stephen yang lain katanya. Stephen Agustinus mungkin. Stephen Halim. Oh ya, Stephen Halim sudah jadi gembala di Papua. Iya. Jadi Cindy Jacob salah melihat waktu itu, iya. Sama-sama Stephen-nya yang muncul di pikirannya. Saya sama Hizkia. Loh, hampir yang dekat-dekat sama saya pernah gesek sama saya. Tapi itu adalah merupakan proses di mana Tuhan sedang membawa saudara pada kedewasaan. Pada pemurnian. Jadi lebih dewasa, tahu bagaimana saya. Saudara, kalau di Komsel itu ada domba-domba, memang ada yang the fat and the strong itu kadang-kadang. Yang gaweannya ngatur-ngatur gitu. Ya. Ya itu tugas gembalanya nanti yang akan menjaga, oversee itu. Tapi saudara jangan biarin luka itu akan terus ada. Tuhan berjanji untuk menyembuhkan kita. Lihat ini janji Tuhan. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Pincang itu apa? Imbalance. Ya kan? Saya normal. Lihat saya jalan balance. Saya normal. Kalau saya pincang gak perlu tak tiruin ya. Itu imbalance. Ya kan? Makanya orang-orang yang begitu disebut disable. Dis itu tidak, able itu mampu, nggak mampu. Orang pincang, namanya pincang. Saudara, pincang cara berpikirnya. Nggak mesti fisik. Pincang penilaiannya. Pincang pergaulannya. Pincang keputusannya. Itu loh. Tapi Tuhan bilang, tak kumpulin. Ketepaan, saudara diizinkan Tuhan. Kumpul sama yang pincang-pincang. Kok kayak gini sih wong ini? Loh, jenenge pincang. Tapi Tuhan akan pulihkan. Dan aku akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar. Dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan apa? Pangkal suatu keturunan. Dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Dari sekarang sampai selamanya. Tuhan bukan hanya memulihkan. Tuhan akan memakai mereka. Kebanyakan orang hari ini yang dipakai Tuhan, itu orang-orang yang dulu itu terluka, saudara. Orang yang terluka, memang gini loh, kalau belum sembuh, orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Orang yang luka tidak punya kemampuan. Makanya Tuhan pakai yang waras-waras ini untuk menyembuhkan. Amin, saudaraku. Ya. In that day, says the Lord, I will assemble the lamb. I will gather the outcast. Justru pelayanan kita, pelayanan untuk menjangkau the outcast. Orang-orang yang terpinggirkan. Kita punya pelayanan M3 namanya. Messianic Mercy Ministry. Why mercy? Because the minister, the outcast. Orang-orang yang di kota ini tidak diinginkan. Tapi saya bersyukur. Ada satu area di mana kita dulu melayani, aduh tempatnya saudara. Sekarang mereka sudah tinggal di rumah susun. Sama Pak Eri disediakan rumah susun, mereka sudah civilize ya, bahasa Inggrisnya tuh. Di civilize itu, ya civilize lah ya. Dan di sana diizinkan untuk jadi perintisan gereja. Amin saudaraku. Yes. Ya. I will make the lamb a remnant and the outcast a strong nation. Lihat ini saudara. Ya, itulah hati Tuhan. And then the sick, yang sakit. Sakit itu yang lemah, yang tidak berkemampuan. Dan dia berkata akan kukuatkan. Coba lihat yang sakit-sakit di sekitar kita, saudara. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa saudara? Orang berdosa. Jadi komsel kita, jadikan itu tempat pemulihan salah satunya. Di the house of restoration. Biasanya kita suka dengan istilah the house of glory. Kita lupa, no cross, no glory. Tanpa salib tidak akan ada apa?
kemuliaan. Amin saudaraku. Komsel yang berhasil adalah komsel yang bisa merubah orang-orang yang terluka, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tercerai-berai, orang-orang yang sakit, jadi orang-orang yang kuat. Jadikan komsel saudara seperti gua Adulam. Gua Adulam itu apa? The fellowship of the outcast. Perkumpulan dari sampah masyarakat, orang-orang yang tersingkirkan. Dan Daud adalah gambaran daripada Tuhan Yesus. Yang adalah gembala, the shepherd king yang Pak Arifin bilang itu David. Ya. Merubah di outcast, mereka yang tersingkirkan. Jadi apa tau gak saudara? The mighty man of David. Dirubah yang tersingkirkan. Jadi orang-orang yang perkasa, para pahlawan Daud. Para gembala, saya mau berpesan kepada kita semua. Itu tugas kita bersama. Justru orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang kelihatannya mereka akan dipakai Tuhan. Amin saudaraku. Bukan orang sakit. Bukan orang sehat tapi orang sehat. And then tentu saja yang gemuk dan yang kuat. Ini NASB bilang, I will eliminate. I will feed them with judgment. Saya lebih suka ini terjemahan Amplified menjelaskan why the fat and the strong itu di judgment, bahkan dipanis sama Tuhan. Karena dikatakan who have become hard-hearted and perverse. Hatinya jadi keras dan menyimpang, perverse. Perverse itu bengkok. Pervert itu bengkok. Hatinya bengkok, nyimpang. Keras. Dulu mungkin domba baik. Ya karena belum berdaya. Tapi ketika diberkati jadi kuat. Punya otoritas, malah apa? Harass domba-domba yang lain. Nih terjemahan The Message bagus dibilang. And oversee, ini tugas gembala. Oversee the strong ones so they are not exploited. Mengeksploitasi teman-temannya yang lain. Kalau di Komsel tolong diperhatikan itu. Ya kan? Seringkali ada orang, Pak saya tak pindah aja Pak Komsel itu. Iku Komsel yang sugi-sugi Pak. Kita ini aduh merasa rendah diri. Ya. Keberartian kita itu bukan karena berkat yang ada dalam kehidupan kita. Ini kita masih sehat pola pikir kita. Amin saudaraku. Keberartian saudara itu bukan karena baju yang saudara pakai. Bukan karena mobil yang saudara kenakan. Bukan karena penampilan yang ada nih, bukan. Keberartian saudara itu Yesus mati buat saudara. Harga yang dia tebus itu darah yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, betul nggak? Hei, kamu berarti, haleluya. Coba lihat kiri kanan bilang, hidupmu berarti, kamu berarti di mata Tuhan. Ya kan? Bahkan kita tuh disebut apa? You are the apple of my eyes, kata Tuhan Yesus. Engkau tuh biji mataku. Makanya dulu saya pulang sekolah dulu. Orang banyak kali nggak ngerti. Dulu zaman saya kalau sekolah pulang dari Amerika, kebanyakan jadi MBA. Pak gelarmu apa? MBA ya? Bukan, BMA saya bilang. Apa itu? Bachelor of apa? Kalau MBA kan Master of Business Administration. BMA itu adalah biji mata Allah. Apa itu BMA? Biji mata Allah. Amin saudara? Iya, siapa di sini yang punya biji mata? Coba angkat tangan saudara. Saudara lindungi gak biji mata saudara? Meskipun saya pendeta, kalau saudara mau nyolok biji mata saya, pasti tak tangkis. Enggak saya bilang coloken, enggak. Gila Pak. Saudara itu biji mata Allah. Siapa yang berani nyulek biji mata Allah? Nek uripmu diculek, jarno ae. Nanti yang punya biji mata itu akan apa? Marah, betul enggak saudara? Yes. Iya kan? Tuhan bilang aku akan jaga. Dengarlah firman ini hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria. Yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Yang mengatakan kepada Tuhan-Tuhanmu bawalah kemari supaya kita minum-minum. Mereka pesta, bersukaria. Atas apa? Penderitaan orang lain. Jadi kerajaan sorga itu di dalamnya ada yang disebut dengan faktor keadilan sosial. Bahwa keadilan sosial adalah hak segala bangsa. Undang-Undang Dasar, Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Loh, bangsa kita ini hebat loh saudara. Seperti yang saya katakan waktu kita peringatan kenaikan. Mana ada
bangsa di dunia ini. Nggak banyak, setahu saya nggak ada, nggak tahu ya. Sampai hari ini saya coba nanya kemana-mana. Bahkan di Eropa, bahkan di Amerika yang notabene dulunya Kristen dan nggak ada perayaan kenaikan, nggak ada. Indonesia ini yang majority Muslim memperingati secara khusus didedikasi hari kita memperingati kenaikan Yesus. Luar biasa kan saudara? Masa Tuhan cuman kerjanya segitu-segitu aja? Saya percaya Tuhan akan tuntas dengan bangsa ini saudara. Amin? Yes. Dulu Pak Alex pernah bilang, Den, coba pikir no. Dulu Indonesia ini apa? Animisme, dinamisme. Pernah, betul. Saya panggil Om, betul Om. Mari ngono apa? Hindu Buddha. Betul, coba pelajari sejarah kita. Kerajaan-kerajaan dulu itu kerajaan apa? Hindu Buddha kan? Lah ada Borobudur, ada candi-candi itu dari mana? Hindu Buddha. Mari ngono apa? Islam. Lalu dia bilang, mari ini Kristen. Mari ngono Om, Tuhan Yesus datang. Untuk yang kedua kali, tepuk tangan buat Yesus saudaraku. Amin. Haleluya. Yes. Hajarlah aku ya Tuhan. Yeremia bilang, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan. Bawa supaya aku gak jadi seperti mereka itu. Oh Lord, correct me. Koreksi aku. Cek diriku, cek hidupku. Domba-domba. Kalau sudah diberkati, Tuhan kasih otoritas. Tuhan percayakan. Always check and recheck yourself. Saya akan tutup, silakan pemain musik kembali, singer, song leader kembali. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Lihat ini sudah. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti apa saudara? Gembala memisahkan domba dari kambing. Siapa kambing? Siapa domba? Nah, akan tiba waktunya. All the nation will be gathered before him and he will separate them one from another as a shepherd divide his sheep from the goat. Saudara bukan kambing. Karena kambing untuk disate katanya Freddy. Domba dipisahkan. Amin saudaraku. Ayat yang terakhir. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama ayat ini. Biarlah kiranya ini yang kita alami ketika Sang Gembala Agung itu datang untuk yang kedua kalinya buat kita semua. 1, 2, 3. Aku akan membiarkan kamu lewat di bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Lihat itu. I will make you pass under the rod. Berarti saudara itu terseleksi. Pass under the rod. Dia perhatikan. Karena ada ayat bilang begini. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. I will pass you under my rod. Ini dombaku. Ini dombaku. And I will bring you. Terjemahan bahasa Indonesia salah saudara. Kurang tepat. Lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. And I will bring you into the bond of the covenant. Maksudnya apa Pak Daniel? Di bawah ikatan perjanjian. Covenant. Waktu Yesus, nanti sebentar kita perjamuan. Waktu Yesus mecahkan roti, mengangkat cawan itu. Dia bilang, inilah cawan perjanjian baru. This is a cup of a new covenant. Menandai terjadinya satu season yang berbeda. Karena sebelumnya mereka hidup di bawah apa? Old covenant. Makanya Alkitab saudara itu kebagi dua. First covenant, old covenant. Dan apa saudaraku? Perjanjian baru, new covenant. Sealed by my blood. Yang dimateraikan oleh darahku. Darah perjanjian. The blood of covenant. Yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Yang merubah kita dari kambing menjadi domba. Itu adalah darah yang dia curahkan. Sehingga kamu tidak hidup lagi di bawah kutuk. Upah dosa adalah maut. Dosa melahirkan curse, kutuk miskin, kutuk bodoh, kutuk gagal, sakit penyakit.
Semua kutuk, semua yang miserable di atas muka bumi ini dipatahkan dan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Menjadikan saudara umat pilihan, domba yang hidup di bawah apa saudaraku? Blessing. Katakan, aku diberkati. Sebab aku domba, aku bukan kambing. Masa depanku cerah. Masa depanku cerah. Memang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Tapi saudara dipimpin Gembala Agung. Engkau baik-baik saja. Amin saudaraku. So jangan khawatir. Ayo angkat ini. Ini roti dan anggur biasa. Tapi ketika kami percaya, ketika kami makan roti ini, minum anggur ini, kami ada dalam persekutuan dengan tubuh yang tercabik-cabik dan darah yang tercurah. Kami ada dalam persekutuan dengan pribadimu sendiri, engkau di dalam kami dan kami di dalam engkau. Pimpin kami di minggu yang baru ini, jangan lepaskan tangan kami daripada penyertaan-Mu. Sebab kami adalah domba gembalaan-Mu ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk para gembala di tempat ini. Untuk Andrew, untuk semua timnya, untuk para gembala Komsel yang ada. Tuhan, Engkau urapi, Engkau sertai, Engkau berikan karunia-karunia. Terutama hamba berdoa, berikan hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Berikan mata Tuhan untuk melihat belas kasihan bagi mereka yang terhilang. Karuniakan kekuatan yang daripada Engkau ada pada mulut, lidah, bibir mereka ketika menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kekuatan ada pada tangan mereka untuk mengerjakan misi dan tugas yang Tuhan percayakan. Bahkan kaki yang kuat untuk berjejak di bukit-bukit batu. Berjalan di dalam rancangan rencana dan kehendak-Mu. Kami menerimanya semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti sama-sama saudara. Dia berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kami mau menerimanya dengan Tuhan sukacita dan dengan understanding. Karena itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Sekali lagi dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kita tidak hidup di bawah kutuk. Percayalah kita hidup di bawah berkat. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Yes. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, haleluya, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Biarlah kiranya di minggu yang baru ini penyertaan-Mu tidak berkesudahan buat umat-Mu. Materaikan firman kebenaran yang kami sudah boleh dengar dalam hati batin dan pikiran kami. Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kiranya dengan Roh-Mu yang kudus, oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau nyatakan lebih lagi buat umat-Mu yang ada di tempat ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan beberapa pengumuman.
Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah the shepherd king. Gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskiel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala Agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu. Karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan. Sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita. Tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai-berai. Dan ini suatu nubuatan karena waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya. Maka bertumbuh kembali negara Israel. Sampai hari ini negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sana lah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini. Yang hilang harus dicari. Yang lemah harus dikuatkan. Tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen.
Shalom Royals Family. Salam kenal, saya Yosua David, perwakilan dari Generasi Rock Surabaya. Untuk teman-teman Rocket dan KGC, mau izin menginfokan agenda kami terdekat di tahun ini, di musim panas ini. Tanggal 13-14 Juni 2026 kami akan ada camp. Jadi Summer Camp Generation tahun ini kami adakan di 13-14 Juni. Dan kami akan diberkati oleh para pembicara kami. Ada Kak Trisko, Kak Don, Bapak Gembala kita, Pak Daniel dan juga Pastor Joymani. Dan camp tahun ini kami mengangkat tema Christ Tag dari price tag sebetulnya. Jadi kenapa kami mengangkat tema ini? Karena banyak dari generasi saat ini menaruh harga dirinya, standar dirinya itu di hal-hal yang di luar Tuhan. Di hal-hal yang fana dan bahkan dengan tidak sadar menukarkan apa yang sebetulnya sudah punya di dalam diri mereka. Di dalam diri kami para generasi. Dan kami di camp ini mau menekankan kalau kami sudah punya apa yang kami tuju, kami sudah punya dalam diri kami, ada Tuhan di dalam hidup kami yang tidak bisa dan tidak layak ditukar oleh apapun. Dan di camp tahun ini akan diikuti oleh Rocket KGC sekota Surabaya. Tentunya kami mengajak Royals yang punya saudara, putra-putrinya juga, kerabat, tetangga atau mungkin yang rentan usia SMP, SMA, kuliah, bisa untuk mengikuti camp ini. Dan puji Tuhan kami juga tidak hanya diikuti Rocket KGC, tapi di camp kali ini kami juga sekaligus penjangkauan ke beberapa SMP dan juga SMA di Surabaya. Jadi di camp ini juga akan diikuti oleh beberapa pelajar di SMP dan juga SMA di Surabaya. Tentunya kami juga menginfokan kalau registrasi, nah kami sudah open regis. Jadi nanti juga akan dibantu teman-teman generasi di depan. Ada booth kami untuk pendaftaran sudah bisa mulai dari sekarang dan masih di early bird dengan kontribusi 200.000. Jadi mari sama-sama kita ajak kerabat, saudara, anak-anak kita yang berusia di SMP, SMA, kuliah untuk bisa mengikuti Summer Camp Generation. Dan nanti kami di depan juga ada booth yang kami buka untuk open regis dan juga untuk fundraising. Untuk hari ini, kalau setiap minggu kemarin kami udah jualan, minggu ini kami menu jualannya ada es lilin, ada OT-OT, ada sinom, ada tauisi dan ada risol. Jadi menunya hari ini banyak gorengan. Dan untuk minggu ini kami juga menjual voucher donasi. Jadi voucher donasi ada beberapa nominal yang akan kami gunakan untuk penjangkauan juga. Dan kami akan support pelajar di beberapa SMP dan SMA di kota Surabaya. Tentunya setiap support dari Royals Family di sini sangat berarti bagi kami para generasi. Tentunya supaya kita semua bisa sama-sama memberkati para generasi melalui camp tahun ini. Terima kasih Royals, Tuhan Yesus memberkati. Thank you David. Wah, Shalom Royals, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kami di Ibadah Rock yang Ngedot Surabaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pastor Daniel Januar Tanujaya buat sermonnya hari ini. Sangat mengingatkan kembali ya, kita diingatkan selalu bahwa kita ini punya gembala yang baik ya. Mungkin di luar sana ada gembala yang gak baik, tapi kita percaya gembala kita ini gembala yang baik. Dia yang menjemput kita ya, ada yang terluka, ada yang tersesat, ada yang sakit, ada yang pincang ya, dan ada yang apa lagi. Nah, intinya adalah dia yang menjemput kita ya. Mungkin gembala lain tuh ya cuek-cuek aja ya. Oke, so thank you buat Pastor Daniel Tanujaya untuk sermonnya hari ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam persembahan reguler dan kali ini kita juga diberkati dengan persembahan Royal Care. Royal Care ini adalah wujud dari perpanjangan tangan Tuhan untuk kita ya, untuk bisa memberkati orang lain juga. Dan pastinya Royal Care ini nanti bisa dimasukkan dalam amplop dan untuk persembahan reguler bisa ke kantong-kantong persembahan. Sebelum saya mulai, saya akan mulai dalam doa ya.
Ya Bapak, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah Kau taburkan buat hati kami Tuhan, mengingatkan kami bahwa Kau adalah gembala kami yang baik Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan sebentar kami akan membawa persembahan Tuhan, kiranya lewat persembahan ini hanya satu tujuan kami Tuhan, yaitu nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teman-teman asyir bisa memulai. Akan lanjutkan beberapa pengumuman. Saya mau menyapa jemaat-jemaat baru yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan. Kami dari Royal sangat welcome buat saudara-saudara yang belum punya gereja lokal dan mau join dengan kita. Mari sama-sama beribadah setiap hari Minggu jam 11 siang. Kemudian kita juga mengundang, mengencourage saudara-saudara untuk terlibat dan bergabung dalam Komsel. Kita mungkin tadi sudah diceritakan sedikit ya sama Pastor Daniel bahwa kita juga ada Komsel ya. Ini wadah di mana kita saling menguatkan, saling mensupport. Mungkin ada gesekan-gesekan ya. Itu menguatkan iman kita dan membentuk hati kita dan dimurnikan ya. Jangan lupa untuk scan juga Chris ya kalau memang mencari lokasi-lokasi yang mungkin berdekatan dengan domisili saudara. Dan mungkin kalau kurang jelas nanti setelah ibadah bisa di belakang bisa tanya ke Asher. Kemudian di minggu ini hari Rabu kita juga ada quick word tanggal 20 Mei jam 12 siang di IG kita di @royals.surabaya. Kali ini akan dibawakan oleh saudara kita Jack Louis Purnomo. Beliau adalah Royal Sound Engineer Ministry Leader ya. Jadi mungkin saat senggang di saat jeda bekerja kita bisa dengarkan sharing di live IG kita. Kemudian minggu depan kita akan dilayani oleh gembala kita juga yaitu PDM Richard Limanto sebagai Royal Satellite Pastor. Wah ini jarang-jarang ya double combo ya. Jadi jangan lewatkan di ibadah minggu depan. Kemudian tadi juga David sudah jelasin ya menu-menu yang disodorkan dari fundraising. Ya kita dari hospital ini juga ada suguhan berupa dimsum mentai ya. Tadi mungkin menunya menu-menu Indonesia, ini campuran China sama Jepang ya, dimsum mentai. Jadi jangan lewatkan setelah ibadah, bisa ambil di pre-function hall. Dan informasi terakhir, saya juga mengundang saudari Foni Suteja untuk menyampaikan pengumuman Rock Women Conference. Sebelum itu, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Shalom semuanya, saya Eslite dari ECC Church Bandung mau mengajak semua perempuan di GBI Rock Surabaya untuk hadir dalam Rock Women Conference hari Senin 1 Juni 2026 dengan tema Women and Worship. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore kita akan sama-sama dipulihkan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan, kita akan belajar mengenali emosi kita dan juga diperlengkapi untuk menjadi wanita yang lebih maksimal lagi di dalam Tuhan. So sampai ketemu semuanya, Tuhan berkati. Oke, jadi siapa yang sudah daftar Rock Women Conference boleh angkat tangannya. Nah, yang belum daftar silahkan karena hari ini adalah early bird terakhir untuk pendaftaran Rock Women Conference. Bapak Ibu jangan khawatir, Senin 1 Juni itu adalah hari libur nasional ya. Jadi biarkan para ibu-ibunya ini di recharge di hari tersebut di Rock Women Conference karena kapan lagi para ibu-ibu yang biasanya sudah sibuk dengan anak, dengan pekerjaan, di hari itu kita mau rehat sejenak, kita mau di recharge di acara Rock Women Conference. Jadi Rock Women Conference kali ini mencakup seluruh range usia ya, jangan khawatir. Mulai dari usia 20 tahun sampai dengan usia senior gitu ya. Dan workshopnya pun akan secara spesifik dibagi ke dalam 3 generasi. Mulai dari yang di bawah 35 tahun, kemudian range 35 tahun sampai dengan 55 tahun dan di atas 55 tahun. Jadi kita percaya lewat Rock Women Conference ini akan menjawab, akan menguatkan spesifik di setiap generasi. Jadi yang belum daftar segeralah daftar, bisa scan QR maupun masuk ke dalam link yang ada untuk mendaftar karena hari ini adalah hari terakhir. Dan juga tadi sudah di dalam video sudah
Sudah dijelaskan dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jangan khawatir ya Bapak Ibu karena sudah disediakan makan siang. Bahkan buat para ibu-ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya juga disediakan kelas Rocky. Untuk anak-anaknya bisa juga nanti akan dijaga oleh kakak-kakak Rocky. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bergabung di Rock Women Conference. Segera daftarkan para suami-suami yang mungkin istrinya hari ini gak datang, daftarin aja udah ya. Pokoknya dijamin istrinya pulang nanti sudah beda gitu ya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Conference kali ini untuk ibu-ibu dan nona-nona pasti akan sangat menyegarkan karena akan dilayani oleh ST ya saudara ya. Ya, Ibu Eslite maksudnya. Ya, saya dapat ide ini dari Pak Arifin. Pak Arifin bilang ST. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita pulang. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Mulai dari kata aku percaya ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Angkat kedua tangan saudara, pulanglah dengan semua berkat terbaik dari Sang Raja yang turun hari ini sepenuhnya di dalam kehidupanmu. Dan menuntun, memimpin, membawa engkau berjalan from faith to faith, grace to grace, strength to strength. Victory to victory and even glory to glory. Hari ini sampai kedatangan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati dalam nama Yesus katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.